Puji Tuhan, selamat pagi teman yang akan bergabung baik via online, via offline. Kita akan mulai pembahasan kita pagi ini. Sebelum itu kita berdoa. Mari kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur ya Tuhan atas hari yang baru Engkau berikan buat kami. Engkau sudah menyertai kami di sepanjang istirahat malam kami. Hingga pagi kami sudah boleh bangun dengan kekuatan, kesehatan lagi yang baru daripada. Terima kasih atas anugerah-Mu yang begitu besar Engkau limpahkan buat kami. Terima kasih atas inisiatif-Mu yang luar biasa buat kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ajarkan kami selalu untuk terus memandang karya salib-Mu dalam kehidupan kami yang begitu besar Tuhan. Biar kami boleh terus Tuhan Yesus tolong kami berjalan bersama-Mu. Engkau terus menuntun kami dalam setiap langkah kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Ampuni salah dosa kami Tuhan. Ampuni dari setiap keterbatasan pikiran, perbuatan, perkataan kami. Ampuni kehidupan kami Tuhan. Saat pagi hari ini kami kembali penyertaan-Mu, pertolongan-Mu untuk kami kembali belajar kebenaran firman-Mu. Terima kasih atas semangat kerinduan yang Kau terus berikan di hati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, biar Engkau tolong kami, tolong teman-teman kami yang lain juga Tuhan, yang akan bergabung baik online baik offline Tuhan. Engkau berkati mereka semua Tuhan Yesus, berikan semangat seperti Engkau berikan semangat buat kami saat pagi hari ini Tuhan. Untuk kami sama-sama rindu belajar kebenaran firman-Mu. Kami percaya Tuhan dalam kami belajar kebenaran firman-Mu tidak ada sia-sia sedikit pun Tuhan. Tapi biarlah itu boleh menjadi kekuatan berkat buat kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau urapi hamba-Mu Tuhan pakai lebih lagi luar biasa. Kami percaya Tuhan Engkau sudah memberikan hikmat urapan-Mu. Biar apa yang hamba-Mu paparkan itu semua daripada-Mu. Kami mulai pembelajaran kami pagi ini dan kami peralaskan doa kami hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita masuk kepada doktrin penciptaan bagian 5. Dengan sumber-sumber yang tercantum di sini. Pagi hari ini kita bahas, maaf ini salah, doktrin kesatuan umat manusia, kesamaan hakikat dan kelas. Kita akan bahas pertama perbedaan ras, kemudian nanti bagian kedua perbedaan gender. Saya pribadi dapat dari pembelajaran pagi hari ini adalah seperti minggu lalu kembali diingatkan pada saya pribadi, juga diharapkan kepada kita semua tentang betapa berharga, bernilainya, pentingnya hidup manusia. Tentu dalam kaitannya dengan Sang Pencipta yang menciptakan kita serupa dengan gambar dan rupanya. Terus ditekankan, nggak bisa dilepaskan. Pentingnya, berharganya, bernilainya hidup kita tidak bisa dipisahkan dari hubungan dengan Sang Pencipta. Dan secara khusus, pagi hari ini, kiranya kita diingatkan bahwa sama seperti halnya Allah menilai, memandang semua manusia itu berharga
penting, demikianlah kiranya kita pun bisa menilai demikian terhadap sesama manusia. Meski kita dipisahkan oleh perbedaan ras, suku bangsa, bahasa, dan gender. Itu yang saya dapat kiranya juga menjadi manfaat bagi kita semua saat belajar pada saat pagi hari ini. Puji Tuhan, kita masuk dalam perbedaan ras, namun memiliki kesetaraan, kesamaan hakikat. Manusia dalam keadaan yang kita lihat sekarang adalah manusia yang terdiri dari berbagai suku dan ras, ditandai oleh perbedaan cukup besar dalam ciri-ciri fisik. Warna kulit, warna dan bentuk rambut, bentuk muka, ukuran badan, bentuk badan, bentuk dan warna mata. Beberapa ciri fisik yang didaftarkan di bagian ini. Perbedaan ini bukanlah bukti dari perbedaan nenek moyang. Yang satu kurang dari manusia, yang satu benar manusia, kemudian kita dapati sekarang berbeda ras. Bukan seperti itu. Perbedaan ini bukanlah bukti perbedaan nenek moyang yang berpotensi membuat sebuah ras menganggap ras yang lain itu kurang dari manusia atau setengah manusia. Inilah yang kita kenal sebagai sikap rasisme yang merupakan bahaya laten umat manusia. Alkitab dengan jelas berkata bahwa jenis spesies manusia hanya memiliki satu nenek moyang, yaitu Adam dan Hawa. Dari mereka ini lahirlah seluruh umat manusia yang kemudian terdiri dari berbagai ras dan suku. Dimulai dari nyawa satu orang. Jadi kisah para Rasul 17 ayat 26. Dimulai dari nyawa satu orang, Allah menciptakan semua bangsa yang hidup di bumi. Dialah, Allah lah yang menentukan masa kejayaan dan keruntuhan setiap kerajaan, juga batas-batas daerah kekuasaan mereka. Alkitab tidak pernah membedakan umat manusia berdasarkan ciri-ciri fisik seperti yang sudah kita daftarkan tadi. Tinggi badan, warna kulit, bentuk dan warna rambut, bentuk dan warna mata. Alkitab tidak pernah membedakan umat manusia berdasarkan ciri-ciri fisik. Penulis Perjanjian Lama memakai kata keturunan, suku, bani, keluarga untuk menunjuk perbedaan garis keturunan, bukan perbedaan nenek moyang. Perbedaan garis keturunan. Contohnya, bani atau suku Ruben dan suku-suku anak-anak Yakub lainnya. Berdasarkan keturunan, garis keturunan. Itu yang dibedakan oleh penulis PL. Namun tidak pernah berdasarkan contohnya tinggi badan, warna kulit. Penulis PL tidak mengenal hal itu. Penulis PL melakukan pembedaan pertama dengan garis keturunan, kedua dengan kata bahasa, tongue,
dalam bahasa Inggris. Perbedaan bahasa. Seperti halnya penulis PL, demikian pula penulis PB. Salah satu contoh di Kisah Para Rasul 2. Saya mengambilkan ayatnya, kita sudah bahas ketika bedah buku, saat murid-murid dipenuhkan oleh Roh Kudus, mereka mengucapkan kata-kata dalam bahasa-bahasa lain. Antara lain bahasa Partia, bahasa Media, bahasa alam, dengan lidah, dengan bahasa penulis Alkitab membedakan manusia. Sekali lagi, tidak pernah berdasarkan ciri-ciri fisik. Dengan demikian, kita perlu menolak mitos yang berkata bahwa ras kulit hitam itu bentuk kutukan Allah atas dosa Kain. Atau juga bahwa ras kulit gelap itu merupakan kutukan atas dosa Ham. Kita perlu menolak mitos ini. Semua ini bukan hanya tidak rasional, tetapi terlebih lagi tidak alkitabiah. Kita perlu menolak mitos itu. Karena sampai sekarang mitos itu masih terus digaungkan. Terlebih oleh orang-orang kulit putih tentunya. Menganggap rendah kulit hitam, disebarkanlah mitos bahwa orang-orang kulit hitam, orang-orang Afrika, dengan segala keberadaan mereka, itu adalah hasil kutukan dosa Kain atau dosa Ham. Sekali lagi, itu tidak rasional dan terlebih lagi tidak alkitabiah. Kemudian kita lihat bahwa kita pun memberi petunjuk tentang bagaimana ras dan suku muncul. Dalam peristiwa Menara Babel dikatakan dalam Alkitab di Kejadian 11 bahwa Tuhan Allah mengacaukan bahasa manusia. Ini membuat seluruh umat manusia yang saat itu ada di satu tempat, mereka menjadi tidak bisa saling mengerti karena dikacaukannya bahasa mereka. Sekali lagi, yang sebelumnya benar-benar bisa saling berkomunikasi untuk bekerja sama, untuk mencapai satu tujuan, saat itu dibuat oleh Allah tidak saling mengerti, tidak saling berkomunikasi, sehingga tidak bisa mencapai satu tujuan. Akibatnya, mereka pun akhirnya berpisah satu sama lain. Kejadian 11 ayat 7 dan 8. Baiklah kita turun dan mengacau balaukan di sana bahasa mereka, sehingga mereka tidak mengerti lagi bahasa masing-masing. Demikianlah mereka diserahkan Tuhan dari situ ke seluruh bumi. Inilah yang Alkitab berikan sebagai petunjuk kenapa sekarang kita dapati umat manusia itu terbagi dalam berbagai ras. Sebelum berpencar, terserak ke seluruh bumi, mereka semua adalah keturunan Nuh yang diyakini memiliki keserupaan ciri-ciri fisik. Sekali lagi, sebelum terpencar ke seluruh bumi, mereka semua adalah keturunan Nuh yang diyakini memiliki ciri-ciri fisik serupa. Nah, penafsirannya adalah para teolog meyakini perbedaan fisik yang sedemikian besar terjadi akibat perbedaan budaya, perbedaan iklim,
kondisi alam, dan lain-lain sebagainya. Contohnya, mereka yang terpencar, kemudian tinggal di daerah yang memiliki musim dingin, umumnya mereka memiliki kulit lebih putih. Sedangkan mereka yang tersebar dari Menara Babel ini ke Asia misalnya, Asia Tenggara, atau daerah-daerah padang gurun, daerah-daerah yang memiliki panas begitu tinggi suhunya, umumnya memiliki kulit lebih gelap atau hitam. Ini penafsiran yang aman dari para teolog didasari oleh Kejadian 11. Di sisi lain, tak dapat dipungkiri adanya fakta perbedaan peradaban antar ras. Perbedaan yang terkadang sangat jomplang, sangat jauh. Contohnya, ras kulit putih dibandingkan dengan orang-orang di Afrika, di pedalaman misalnya, sangat amat jauh peradabannya. Ini dipengaruhi oleh perbedaan budaya, termasuk di dalamnya etos kerja, perbedaan etos kerja. Bukan perbedaan nenek moyang. Jadi sekali lagi, jomplangnya peradaban antar ras itu bukan fakta atau bukan bukti dari perbedaan nenek moyang. Hanya merupakan sekadar bukti perbedaan budaya, termasuk di dalamnya adalah perbedaan etos kerja. Jumat lalu kita sudah bahas tentang aspek mental sebagai salah satu aspek keserupaan manusia dengan Allah. Dikatakan minggu lalu, Jumat lalu, bahwa manusia dimampukan untuk berpikir secara rasional dan logis, jauh melampaui kemampuan binatang berpikir atau mempelajari sesuatu. Tidak ada binatang yang menjadi filsuf, tidak ada binatang yang maju pesat dalam teknologi. Kita contohkan Jumat lalu, sarang burung dari zaman Adam sampai zaman sekarang sama bahannya, bentuknya. Kalau memang ada perbedaan, mungkin bahan pohonnya, bahan rantingnya, ada perbedaan-perbedaan. Namun secara mendasar sama saja. Tidak ada kemajuan peradaban dari binatang. Tidak ada kemajuan teknologi dari bahkan binatang paling pintar sekalipun. Ini tentu kita bandingkan dengan manusia. Ras paling terbelakang sekalipun dalam peradaban, kita yakini sesuai dengan pembelajaran firman Tuhan, mereka peradabannya jauh melampaui binatang. Pemikiran mereka jauh melampaui binatang yang paling pintar sekalipun. Ini yang perlu kita yakini sehingga kita bisa menghargai sama manusia sebagai sama-sama manusia, bukan setengah atau separuh manusia. Peradaban lebih rendah tidak menjadikan suatu ras setengah manusia yang ke atasnya, yang terhadapnya bisa dilakukan diskriminasi, apalagi genosida seperti yang Hitler lakukan. Hitler beranggapan ras Jerman, ras yang unggul
Sedangkan ras-ras lain, termasuk ras Yahudi, merupakan ras yang setengah manusia, ras yang perlu dihabiskan dari muka bumi ini. Karena itulah Hitler melakukan genosida terhadap ras Yahudi. Karena mereka menganggap ras Jerman yang harus memenuhi seluruh bumi. Ras Jermanlah yang benar-benar manusia unggul. Karena itu kalau kita baca-baca lebih dalam, Hitler memerintahkan semua pengikutnya untuk saling menikah dan melahirkan anak-anak yang unggul. Mereka katakan, gak heran dalam pemahaman Hitler, setiap anak yang lahir cacat, lahir tidak dalam kondisi dikatakan unggul, langsung dilakukan pembunuhan. Karena Hitler ingin seluruh bumi dikuasai oleh ras Jerman, ras unggul, ras Superman. Sekali lagi, peradaban lebih rendah tidak menjadikan manusia itu setengah manusia. Namun inilah yang terjadi di sepanjang sejarah kemanusiaan. Oleh karena dosa, mereka yang unggul peradaban, kita kenal dengan salah satunya sekarang adalah semangat kapitalisme, mereka yang lebih unggul, terus menekan mereka yang lebih lemah. Tuhan Yesus tolong kita semua supaya terhindar dari semangat-semangat seperti ini. Dari pemahaman ini, kiranya dapat kita setujui bersama bahwa tidak alkitabiah sungguh salah di hadapan Tuhan saat seorang kulit putih mensyukuri terlahir sebagai kulit putih. Sebaliknya, tidak alkitabiah saat seorang kulit hitam menyesali kelahirannya sebagai seorang berkulit gelap atau kulit hitam. Kita belajar pada saat pagi hari ini. Yang dapat kita lakukan sebagai bangsa Indonesia, sebagai ras dengan kulit gelap, adalah menyadari perbedaan budaya yang memang juga merupakan sebuah fakta. Kemarin ini saya nyimak salah satu cuplikan dari podcast Denny Sumargo. Dikatakan di situ seorang tamunya mengatakan bahwa budaya orang Tionghoa, seorang tua sedapat mungkin kapanpun seumur hidupnya tidak menggantungkan hidup kepada anak-anaknya. Dibandingkan dengan orang Indonesia, rata-rata orang Indonesia adalah membesarkan anak dengan harapan nanti saat si anak berhasil, dia bergantung kepada si anak. Itu kan perbedaan budaya yang kalau kita sikapi dengan tepat, membuat kita nggak seperti budaya yang jelek. Kita mengubah budaya yang jelek. Tetap kita mensyukuri terlahir sebagai orang berkulit gelap. Namun kita sadari ada budaya yang lebih maju, ada peradaban yang lebih maju, ada etos kerja yang lebih rajin, yang lebih ulet. Nah, kita ubah budaya tersebut, tradisi tersebut. Tetapi kita tetap amat sangat bersyukur terlahir sebagai orang Indonesia. Puji Tuhan, puji Tuhan. Kita belajar dan belajar terus. Dalam perenungan saya pribadi, kita dapat menghubungkan dengan Lukas 10 ayat 20 yang berkata,
Namun demikian, janganlah bersukacita, roh-roh itu takluk kepadamu. Tetapi bersukacitalah karena namamu terdaftar di surga. Saya merenungkan tentang setan-setan yang takluk aja, Tuhan Yesus katakan, nggak perlu loh bersukacita, bergembira, rejoice, nggak perlu atas fakta tersebut. Apalagi bergembira karena terlahir sebagai ras yang unggul. Atau kita bahas nanti, bergembira karena lahir sebagai pria. Nggak alkitabiah itu. Ajakan Kristus adalah untuk kita rejoice, bersukacita, bergembira atas fakta bahwa nama kita terdaftar di surga. Nah, mengenai nama terdaftar di surga, itu sama sekali nggak dipengaruhi oleh ras. Tidak ditentukan oleh suku, bangsa, atau bahasa kita. Puji Tuhan, segala hormat kemuliaan bagi Tuhan. Kita melihat penegasan hal ini di dalam Perjanjian Baru. Dalam Perjanjian Baru, Injil Kristus menjadi antitesis terhadap budaya rasisme di abad pertama. Budaya yang membedakan antara orang Yahudi dan orang Samaria. Budaya yang membedakan orang Yahudi dan orang kafir. Budaya yang membedakan pria dan wanita. Glory, glory, Injil Kristus. Dahsyat, luar biasa. Saat kita nggak bisa mengagumi Injil Kristus, celakalah kita. Sebab Injil Kristus terlalu mulia, terlalu agung. Saat kita nggak bisa, saat kita gagal mengagumi Injil Kristus, celakalah kita. Kita makhluk-makhluk yang celaka. Karena kita belajar di sini. Injil Kristus luar biasa. Dahsyat. Puji Tuhan, puji Tuhan. Injil Kristus menyatakan bahwa label apapun yang diberikan oleh sesama manusia tidak mengubah nilai manusia di hadapan Sang Pencipta. Hitler boleh menganggap suku atau ras lain sebagai setengah monyet. Boleh saja. Tetapi bagi Allah Pencipta, kita berharga. Puji Tuhan, puji Tuhan. Semua manusia menerima anugerah umum dari Allah yang merupakan jalan bagi Allah untuk memberikan anugerah khususnya. Kita sambung tadi Kisah Para Rasul 17, kita baca tadi ayat 26, sekarang ayat 27-nya. Tadi saya ulang ayat 26. Dimulai dari nyawa satu orang, Allah menciptakan semua bangsa yang hidup di bumi ini. Allah lah yang menentukan masa kejayaan dan keruntuhan setiap kerajaan, juga batas-batas daerah kekuasaan mereka. Ayat 27. Supaya mereka mencari Dia dan mudah-mudahan menjamah dan menemukan Dia, walaupun Ia tidak jauh dari kita masing-masing. Kita pernah bahas tentang anugerah umum atau pernyataan umum. Salah satu bentuk anugerah umum adalah kedaulatan dan pemeliharaan Allah. Providensianya dalam sejarah panjang kemanusiaan. Kita belajar, salah satu bentuknya adalah nggak terus-terusan suatu suku atau suatu ras itu jaya terus. Ada saat Yunani dengan Alexander Agungnya menguasai seluruh bumi, digantikan oleh bangsa Roma. Terus. Sebelumnya bangsa Mesir dengan Fir'aunnya, bangsa kulit gelap dengan Fir'aunnya. Kulit gelap Fir'aun itu. Ke Yunani, kulit lebih putih. Roma mungkin lebih putih. Sekarang Amerika Serikat, mungkin bahkan banyak Yahudinya, orang Amerika Serikat yang berjaya sekarang. Namun sekali lagi ditegaskan oleh Kisah Para Rasul, berganti-ganti yang berjaya
sebagai penguasa bumi ini. Itu satu tujuannya adalah sebagai anugerah umum membawa manusia kepada anugerah khusus di dalam Yesus Kristus. Bisa kembali kita lihat di pembahasan anugerah atau penyataan atau wahyu umum dan wahyu khusus. Ini berarti tidak ada lagi perbedaan antara orang Yahudi dan bukan orang Yahudi. Orang Yahudi dan orang Samaria udah nggak ada beda lagi dalam Injil Kristus. Orang Yahudi dan orang kafir udah nggak ada beda lagi. Sama-sama bisa menanggapi Injil Kristus. Puji Tuhan. Atau antara hamba dan orang bebas sama-sama bisa menanggapi Injil Kristus. Atau laki atau perempuan sama-sama bisa menanggapi inisiatif Kristus datang, mati dan bangkit bagi umat manusia. Segala hormat kemuliaan bagi Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Merenungkan kata keluarga di sini, saya pun dapat sebuah perenungan. Kita contohkan seekor anjing. Seekor anjing semahal apapun anjing. Ini anjing sedekat apapun dengan sebuah keluarga, suatu keluarga. Disayang habis bertahun-tahun jadi anjing kesayang. Namun si anjing tidak pernah menjadi anggota keluarga si pemilik. Baik secara jasmani, juga apalagi secara rohani. Ini membedakan benar-benar manusia itu setara habis binatang, berbeda hakikat dengan manusia. Nggak mungkin anjing ini misalnya udah lama, 10 tahun, disayang habis. Kemudian si anjing dikawinkan dengan anak majikan. Lahirlah manusia setengah anjing, jadi anggota keluarga si majikan. Nggak ada itu. Nggak ada. Itu secara jasmani. Apalagi secara rohani. Nggak ada anjing yang lahir baru dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Hanya manusia yang bisa menjadi satu keluarga dalam Yesus Kristus. Satu keluarga milik Yesus Kristus. Pemahaman ini, saya percaya, yang menjadi dasar, penyemangat, pendorong untuk terus bersemangat dalam melayani, dalam gereja-gereja melayani orang-orang yang autis, orang-orang yang Down syndrome, yang idiot, yang IQ-nya jeblok sekalipun. Karena bagaimanapun mereka bukan binatang, mereka manusia. Sama Hitler, orang-orang seperti ini dibunuh. Sama orang-orang yang terpengaruh oleh Hitler, orang-orang yang terdeteksi di kandungan akan lahir seperti orang-orang ini, diaborsi. Namun bagi pengikut Kristus, kita tetap diberi semangat untuk melayani orang-orang semacam ini. Jadi kalau kita mau tambahkan ke ayat ini, tidak ada lagi perbedaan antara Yahudi, bukan Yahudi, hamba, orang bebas, laki, perempuan, jenius, ataupun idiot. Kamu semua adalah satu keluarga milik Yesus Kristus. Sebelum masuk ke perbedaan gender, kita diskusi dulu. Silakan Ibu Rini, pimpin sebentar. Pagi niat, mungkin ada pertanyaan dalam pembahasan kita tentang hakikat, bedanya hakikat, beda ras sama hakikat. Enggak, Kak Rini udah Enggak ya, oke.
Beda gender sama kelas. Seperti halnya seluruh ras, Alkitab pun menyatakan bahwa semua pria dan wanita berasal dari Adam dan Hawa. Dan bahwa kedua gender diciptakan seturut gambar dan rupa Allah. Sama-sama berharga, bernilai, dan penting bagi Allah. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia. Laki, laki, dan perempuan diciptakannya mereka. Nah, kembali mengikuti pola Lukas 10:20. Jangan bersuka cita kalau bisa menaklukkan setan, tetapi bersuka cita kalau nama kita terdaftar di surga. Mengikuti pola itu, maka absurd, aneh, nggak masuk akal saat seorang pria bersyukur karena dilahirkan sebagai seorang pria. Sebaliknya, absurd, nggak masuk akal saat seorang wanita mengeluh tidak bisa bersyukur karena dilahirkan sebagai manusia. Sama-sama absurdnya, sama-sama asingnya, bagaikan alien bagi kebenaran Alkitabiah. Alkitab tidak memberi peluang bagi pria untuk memandang wanita sebagai manusia kelas 2. Kata penolong tidak merupakan indikasi dari status yang lebih rendah. Bahkan, kata tunduk digunakan dalam konteks hubungan suami istri, bukan pria wanita secara umum. Saat seorang pria asing kemudian tiba-tiba mengaku tuan atas wanita, seorang wanita, itu aneh bagi kebenaran Alkitab. Kata tunduk digunakan dalam konteks hubungan suami istri. Di sini muncul kata penolong, Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Sekali lagi, kata penolong tidak memberi indikasi sedikit pun perihal status wanita lebih rendah dari pria. Saudara-saudara, saudara istri-istri, tunduklah, muncul kata tunduk di sini, tunduklah pada suami saudara dengan cara yang sama. Demikian jika beberapa dari mereka menolak kabar kesukaan, kehidupan saudara akan berbicara lebih banyak daripada kata-kata. Selanjutnya kita lihat kata tunduk. Tadi kita sudah lihat kata tunduk di sini. Dan beberapa ayat lainnya tentang penundukan istri terhadap suami. Kata tunduk di sini dalam bahasa aslinya digunakan juga untuk menunjuk ketaatan Kristus kepada Bapaknya. Kristus dikatakan tunduk kepada Bapaknya. Kristus dikatakan taat kepada Bapaknya. Demikian pula dengan istri. Istri tunduk kepada suaminya. Istri taat kepada suaminya. Serupa dengan kenyataan bahwa Allah Anak, meskipun dikatakan taat, tunduk kepada Allah Bapa,
namun tidak berbeda kelas dengan Allah Bapa. Demikian pula kesetaraan pria dan wanita. Meskipun dikatakan wanita tunduk pada pria, namun wanita tidak berbeda kelas dengan pria. Kita mau tutup dengan pemikiran membandingkan pembahasan kita pagi hari ini. Pertama tadi tentang beda ras, kemudian sekarang kita tentang beda gender. Saat para pemikir Kristen membahas tentang perbedaan ras, tetapi setara dalam hakikat, dalam kelas, itu tidak terlalu panas perdebatannya. Namun berbeda saat para pemikir Kristen, para teolog membahas perbedaan gender. Ini sejarah panjang dalam gereja. Perdebatan yang sampai sekarang dan seringkali memanas. Beda gender, sama kelas. Panasnya perdebatan ini terfokus pada peran wanita, khususnya dalam gereja. Kemudian meluas di rumah tangga, juga di masyarakat. Dalam hal kesetaraan dan peran pria wanita masuk kepada kata peran, role. Terdapat dua pandangan, komplementarian dan egalitarian. Dua pandangan yang terus bersaing dalam perdebatan dan pengaruh. Dua pandangan yang sama-sama didasari Alkitab, berbeda dalam hal fokus. Tentu pandangan saya mewakili saya sebagai pria. Tentu nanti mungkin istri saya atau Niar bisa memberikan pandangan dalam status sebagai seorang wanita. Komplementarianisme adalah sudut pandang di mana para teolog ini mengajarkan Allah membatasi peran kepemimpinan wanita di dalam gereja, memanggil wanita untuk melayani dalam peran yang memang sama pentingnya dengan pria, namun bersifat melengkapi pria. Sedangkan egalitarianisme adalah sudut pandang di mana Allah tidak mengadakan pembatasan berdasarkan gender dalam pelayanan dalam gereja, bahkan lebih luas di rumah tangga dan masyarakat. Didasari oleh kesetaraan gender di dalam Kristus. Ayat yang sering dipakai adalah, kita sudah baca tadi, Galatia 3 ayat 28. Galatia 3 ayat 28. Tidak ada lagi perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Kamu semua adalah satu keluarga milik Yesus Kristus. Jadi kalau komplementarian lebih berfokus pada fakta penciptaan, bahwa manusia pertama Adam, kemudian wanita diciptakan dari Adam. Kita sudah bahas sebelumnya. Kemudian penganut komplementarian juga fokus pada fakta perempuan lebih dulu melakukan dosa, dalam hal ini Hawa. Pria mengikuti. Ini yang menjadi fokus dari penganut komplementarian. Sama fakta penciptaan. Kedua, fakta perempuan yang lebih dahulu berdosa, memakan buah yang ditawarkan oleh si ular. Ini dua fokus yang seringkali
digunakan. Sedangkan penganut egalitarianisme fokusnya Galatia 3:28 tadi. Kesetaraan sebagai manusia baru, ciptaan baru di dalam Kristus. Menurut pengamatan saya, dalam aliran Pentakosta Karismatik, dalam prakteknya, nggak tahu kalau di STT Pankar seperti apa, namun dalam pengamatan saya, prakteknya semakin ke sini, aliran Pentakosta Karismatik semakin ke pemahaman egalitarianisme. Terbukti dengan semakin banyak pengkhotbah wanita. Bukan hanya diizinkan berkhotbah, tetapi juga bisa menjadi gembala senior atau pemimpin gereja. Sesuatu yang diharamkan oleh penganut paham komplementarianisme. Ini aliran Pentakosta Karismatik. Tentu berbeda dengan Reform. Saya pernah baca bahkan gereja seperti GKI mengarah juga ke egalitarianisme. Kalau mau pendapat saya pribadi, saya lebih ke komplementarianisme. Ini dalam hal pemahaman, dalam pemahaman saya terhadap kondisi ideal. Nah, dalam prakteknya, dalam usaha menuju kondisi ideal di mana wanita dan pria berbagi peran, saya pribadi selalu mengingatkan diri untuk tidak terlalu fokus tentang bagaimana membatasi peran wanita. Karena inilah yang terus jadi perdebatan. Mereka penganut paham komplementarianisme terlalu banyak yang fokusnya adalah bagaimana wanita diam, tunduk, jangan banyak kemajuan. Saya pribadi nggak mau, takut untuk bersikap seperti itu. Karena dampaknya pada sikap-sikap menghalangi kemajuan wanita. Yang dapat saya pikirkan untuk bisa menjadi fokus adalah bagaimana saya menghargai kesamaan kelas hakikat wanita. Dan tentang bagaimana saya bisa benar-benar menjadi pria yang sepantasnya memimpin wanita. Dalam kata memimpin wanita, termasuk di dalamnya tentunya adalah memaksimalkan daya guna wanita. Memaksimalkan peran wanita. Memaksimalkan peran atau kelebihan wanita. Itu yang saya amati dan renungkan. Karena terus terang kalau baca di medsos terlalu banyak penganut komplementarianisme. Yang pertama tadi terlalu fokus membatasi kemajuan wanita, dan yang kedua kurang fokus pada pria-pria yang memble di gereja. Nggak heran sekali lagi seperti di GKI, karena prianya memble, akhirnya banyak pendeta-pendeta wanita. Kurang lebih seperti itu gambaran kasarnya ya. Berdasarkan tentu saya baca, saya renungkan. Kiranya pembelajaran kita mendorong kita sama-sama tadi ya. Saya pribadi fokusnya adalah bagaimana agar jangan sampai pemahaman komplement saya membatasi wanita di dalam gereja khususnya. Dan pemahaman komplement saya, keyakinan komplementarian saya mendorong saya dan bagaimana saya bisa mempengaruhi pria-pria lain untuk menjadi benar-benar pria yang bisa memimpin, yang tangguh, pria yang benar-benar bisa menjalankan perannya. Kiranya pembelajaran kita pagi hari ini memberkati kita semua. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Mungkin ada tambahan dari Ibu Rini dan
Saudara Yunia. Kalau dari saya cukup. Mungkin ya. Iya, Bung. Hari ini pembahasan tentang gender roles, peran gender dalam Alkitab itu memang masih jadi pertanyaan besar gitu kalau buat saya pribadi gitu ya, Bung ya. Terutama pertama dalam pelayanan, kedua dalam keluarga gitu. Kalau dalam pelayanan memang karena kalau saya tuh kan kalau pengen dapat inspirasi atau sesuatu jawaban tuh kan selain kalau nggak ngerti apa yang diomongin Alkitab kan biasanya kan baca artikel ya kayak artikelnya John Piper, Desiring God gitu. Dan memang atau bukunya terakhir itu pernah beli bukunya istrinya Timothy Keller yang bagaimana wanita tuh harus bersikap dalam gereja gitu. Berdasarkan 2 Timotius yang mana nggak boleh wanita itu kan 1 Timotius 2:11-12 yang mana wanita itu kan sebenarnya nggak boleh mengajar gitu ya jadi pastor jadi pendeta gitu. Sementara saya tuh merasa bahwa salah satu karunia yang dipunya beberapa tahun ini kayaknya dalam pengajaran gitu. Misalnya kalau di Melati itu ngajar komsel gitu. Kayak jadi tapi itu jadi kadang-kadang jadi pertanyaan boleh nggak sih aku tuh ngajar komsel di depan misalnya juga anak-anak cowok yang udah lumayan dewasa gitu karena ya di sini sekali lagi di sini ada perdebatan Alkitab yang memang karena ya hanya Tuhan yang tahu nggak boleh gitu jadi kadang-kadang boleh nggak sih Tuhan tapi kenapa aku ini ya sukanya ngajar gitu tapi kenapa kayak gitu nggak boleh jadi suka bingung gitu masih jadi misteri gitu loh buat saya pribadi ya Bung ya. Terus yang kedua tuh kalau dalam keluarga itu peran suami dan istri itu juga kayak eh, dan saya setuju banget bagaimana istri harus tunduk sama suami, bagaimana istri wanita itu adalah penolong dan itu pelajaran yang berharga ya karena dari dulu kalau aku secara pribadi tuh model-model apa ya orang yang mandiri yang punya pemikiran sendiri jadi apa sih namanya firman Tuhan tuh indah luar biasa gitu loh yang mengajarkan ke kita gitu tapi ya gitu juga pernah juga aku beli buku ternyata bukunya tuh bilang bahwa oh jadi perempuan harus submisif submisif kayak tunduk sama suami yang mana eh, ngajarnya tuh malah kayak kalau suami bilang apa iya ini iya terus dalam pikiran kayak oh nggak boleh ya kita berdiskusi atau gimana gitu kalau ada sesuatu gitu kan walaupun kita tunduk harusnya bisa dong berdiskusi gitu. Komunikasi tetap jalan gitu ya. Iya iya jadi ya memang apa sih ya gimana ya ya memang eh, peranan gender ini memang apa sih pemikiran panjang dan em, challenging ya tapi ya puji Tuhan sih kayak Tuhan Yesus itu luar biasa yang ngasih kita tuh em, ada perempuan, ada laki-laki yang saling melengkapi dengan punya kelebihan masing-masing gitu. Itu aja sih Kak paling. Iya, makasih Niar. Mungkin dari Bung Semi ada tanggapan? Hah? Oh, oke. Ya udah, makasih ya Niar. Kita akan tutup pembelajaran kita pagi ini. Nanti saya minta Niar yang berdoa ya. Baik Kak. Terima kasih ya Tuhan, segala puji hormat bagi Tuhan benar Maha Tuhan Yesus. Kami sudah belajar, kami sudah menerima ya Tuhan kebenaran firman-Mu. Tuhan, tolong kami Tuhan Yesus untuk bisa melihat apa yang menjadi tujuan Tuhan bagi kami ya Tuhan umat manusia ya Tuhan Yesus. Tuhan, terima kasih karena Tuhan telah menciptakan kami serupa dengan Engkau Tuhan. Kami memiliki pikiran, kami memiliki kehendak Tuhan Yesus dan kami boleh ya Tuhan Yesus boleh serupa dengan Engkau ya Tuhan, Tuhan yang tolong agar dalam ya Tuhan Yesus kami bisa menghargai satu sama lain ya Tuhan. Kami terima kasih atas kuasa karya salib-Mu ya Tuhan Yesus telah memusnahkan segala perbedaan baik dari suku, baik dari strata ekonomi ya Tuhan Yesus dan kiranya kami boleh ya Tuhan Yesus
mengimani, menghidupi itu dalam hati kami ya Tuhan Yesus, melihat saudara seiman kami sebagai saudara kami ya Tuhan Yesus. Kami nggak melihat bagaimana mereka ya Tuhan Yesus berbeda Tolong kami. Tuhan, karena kuasa-Mu yang begitu berharga. Tuhan juga ajarkan kami ya Tuhan Yesus, ya Tuhan Yesus, dengan mungkin perbedaan gender kami ya Tuhan Yesus, kami mengerti keinginan Tuhan melalui peran kami masing-masing ya Tuhan Yesus. Sehingga kami percaya melalui karunia Tuhan, melalui apa yang kami dapatkan melalui karya Tuhan dalam hidup kami, nama Tuhan saja yang dipakai. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan terus bimbing Bung Semi mengajarkan hal-hal ya Tuhan Yesus yang terbaik bagi kami, yang jadi pertanyaan bagi kami, yang belum tersingkapkan kepada kami ya Tuhan. Rindu ya Tuhan Yesus, kami anak-anak-Mu bertumbuh atas pengenalan padamu ya Tuhan. Rindu anak-anak-Mu ya Tuhan Yesus bertekun dalam firman Tuhan ya Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan yang tolong ya Tuhan, mungkin banyak hari-hari yang membuat ya Tuhan Yesus pikiran kami mau fokus ke hal yang lain ya Tuhan Yesus, tapi yang Tuhan yang tolong ya Tuhan, agar supaya kami bisa terus mencari Tuhan. Kami haus dan lapar akan Engkau ya Tuhan. Kami mau menyerahkan diri kami ya Tuhan Yesus ke dalam tangan-Mu. Terima kasih ya Tuhan, berkati juga Kak Ibu, berkati Bung Femi, berkati teman-teman kami lain-lain yang mungkin nanti juga mendengarkan siaran YouTube ini ya Tuhan. Ya Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih, Tuhan yang kembalikan kami ke Bible Study selanjutnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Terima kasih Niar.